masih belum terlambat saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru bagi kita semua. Dan kita yang bersuka cita malam ini, tolong tepuk tangan paling keras untuk Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya Pendeta Sepi Martin Hagu melayani di Gemeja sudah hampir 20 tahun. Dan baru 1,5 bulan melayani di Lastis Kota Kupang Timur, tempatnya Jemaat Betel Molafa. Baru saja mutasi dari Amarasi, selama di Amarasi 14 tahun. Baik Bapak Ibu Saudara, dalam syukuran Natal dan juga pembukaan pelayanan PD Pujian Penyembahan saat ini, tema yang diambil, saya ambil bacaan Alkitab 1 ayat dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 4. Sesuai dengan tema yang dikasih, Injil Yohanes pasal 9 ayat keempat. Demikian bunyinya: kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Bapak Ibu Saudara semua yang dicintai Tuhan, saya pikir tema ini sangat kuat maknanya. Karena tema ini mau kasih tahu di tengah tantangan 2023 yang mengancam dunia ini. Dan seperti Bapak Presiden bilang, kotong sedang baik-baik saja. Dunia tidak sedang baik-baik saja. Karena itu kita butuh kehidupan yang serius dalam merespon apa yang Tuhan mau, dalam membagi kasih pada orang lain selama hari masih siang. Amin. Karena ini tema, maka tahu kita akan datang malam di mana tidak akan ada seorang pun yang mampu mengerjakan sesuatu. Dan Bapak Ibu Saudara, saya berpikir kali ini kita juga dalam Natal bersama PD Pujian Penyembahan. Natal itu juga bukti bahwa Tuhan bekerja sampai sekarang. Tuhan lewat diri Yesus Kristus anak Allah yang tunggal kasih tahu bahwa setelah Allah menciptakan dunia ini, Dia tidak duduk pangkok kaki di atas sana. Lalu Dia seperti laki-laki penyakit jiwa dalam ajaran deisme, hanya duduk dan lihat ini dunia lu mau hancur ke, lu mau tak bola balik, mau krisis global, krisis ekonomi atau COVID, itu lu urusan. Itu bukan Tuhan yang digambarkan di dalam Alkitab. Yesus katakan, Bapakku bekerja sampai sekarang dan aku pun bekerja. Amin. Dan kita hadir malam hari ini karena mau bekerja di tengah dunia, bukan menjadi orang yang pangku tangan terus berharap mujizat terjadi dengan tiba-tiba. Makanya Bapak Ibu Saudara, Allah dalam diri Yesus Kristus mengatakan pada kita setelah dunia diciptakan, manusia nenek moyang kita memberontak terhadap Allah. Sejarah Israel berulang menyatakan kepada kita, Tuhan sudah buat ini itu. Tuhan menunjukkan mujizat di depan mata dengan karya Tuhan yang dahsyat, tapi Israel tidak pernah percaya pada Tuhan. Ujung-ujungnya terjebak penyembahan berhala, sampai ketika Yesus datang sudah ditindas oleh Romawi, sudah tidak tahu lagi ini hidup mau seperti apa. Tapi Alkitab kasih tahu bahwa Tuhan terus bekerja. Tuhan terus bekerja, sekalipun setelah Maliaki berbicara, itu 400 tahun Tuhan tutup mulut. Bapak Ibu, setelah Maliaki bicara, kitab terakhir kanonisasi Old Testament, perjanjian lama, itu 400 tahun Tuhan tutup mulut. Nanti di kitab Matius, sebenarnya bagaimana Tuhan mulai menyatakan karyanya waktu Dia tutup mulut dengan ketika malaikat datang bicara kepada Zakaria, lalu lanjut pada Yesus punya lahir dan seterusnya. Waktu Tuhan tidak bicara, bukan Dia tidak bekerja, tapi itu cara kerja Tuhan untuk mengasih tahu kalau manusia ketika Tuhan menunjukkan anugerahnya, mempermainkan anugerahnya, menginjak-injak seperti keset kaki yang kotor, biar Tuhan diam supaya dia tahu bagaimana menghargai Tuhan. Amin. Tolong tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika Tuhan tutup mulut 400 tahun, bukan Tuhan sudah bekerja. Itu hanya sebenarnya kesempatan yang Tuhan kasih supaya manusia belajar menghargai Dia punya anugerah. Makasih kakak. Dede Fatu Veto ini salah satu PD di Jemaat Kota Kupang yang selalu menunjukkan Tuhan ada di setiap musik. Boleh tepuk tangan untuk PD Fatu Veto. Saya lanjut ya. Jadi Bapak Mama, 400 tahun mau kasih tahu bahwa Tuhan bekerja dengan diam-diam.
Dan sampai hari ini, ketika dunia kita berpikir mau kita genggam, cukup virus kecil di depan mata kasih tahu, kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. COVID-19 kasih tahu kotong semua, kita benar-benar rapuh dan tidak berdaya. Kalau Tuhan tidak intervensi dalam hidup kita, Tuhan tidak bekerja, Tuhan seperti ajaran DISP, hanya duduk di atas sana dan tidak mengerjakan apa-apa. Ini dunia entah sudah jadi apa. Tapi kita bersyukur, hari ini 2023 di bulan Januari, tepatnya tanggal 30, Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya, dalam anugerah Tuhan melalui PD Pujian Penyembahan, kita dibawa masuk ke sini dalam sebuah refleksi iman untuk mau mengatakan dunia akan susah, dunia penuh tantangan, tetapi Kristus berjanji tak selai rambut kamu pun jatuh ke bumi tanpa seizin Tuhan. Tidak pernah. Itu berarti kalau sesuatu terjadi, termasuk resesi ekonomi, krisis global, bahkan ancaman krisis pangan, dan negara-negara hebat lagi berteriak, Tuhan lagi bekerja sekarang. Kalau sesuatu yang buruk terjadi sekalipun, itu Tuhan izinkan untuk kasih tahu, at last, pada akhirnya pemegang kekuasaan dalam dunia ini bukan saudara dan saya, Tuhan. Jangan mau menggeser posisi Tuhan, dan jangan berpikir kita bisa jadi Tuhan untuk diri kita. Tadi saya sentil soal COVID-19, Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan izinkan, bukan Tuhan penyebab. Tolong hati-hati. Jangan sampai kita mau moralis, kita bilang Tuhan penyebab semua kejahatan. Tidak, ini dunia jatuh dalam dosa, jadi semua hal bisa terjadi. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi untuk kasih tahu saudara dan saya. Manusia berpikir dia mau mengulang tragedi Menara Babel, karena sudah jago dalam modernisasi, dalam ilmu pengetahuan teknologi. Kau pikir Mahelarui Tuhan dari atas sana. Stop. Dengan virus kecil kita tahu, we are so fragile. Kita benar-benar rapuh dan tidak berdaya. Tapi Tuhan itu juga bekerja sampai sekarang. Karena itu saya bersyukur kita bangkit dari kerapuhan hidup. Walaupun 2023 memang dunia ini akan menangis, mungkin akan ada banyak tantangan yang mengerikan, tapi kita percaya Tuhan jauh lebih hebat dari setiap hal yang terjadi di bawah kolong langit ini. Saya suka satu ayat yang digumuli PD Pujian Penyembahan yang diambil dari catatan Yohanes 9 ayat 4. Kotong, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, kata Yesus, selama hari masih siang, karena akan datang malam di mana orang tidak bekerja. Betul. Saya tidak mau tafsir terlalu berbelit-belit, tapi nanti sebentar kita harus setia dengan tema dari mana ayat ini muncul. Dia tidak tiba-tiba turun dari langit. Ya, ada punya hubungan dengan kisah Yesus bersama seorang buta yang disembuhkan. Tapi saya ngomong sebulan soal tema ini. Siang ada untuk semua. Tapi menurut saya, Bapak-Bapak, salah satu taktik setan, salah satu taktik iblis yang terbesar untuk membuat saudara dan saya tidak lagi mengandalkan Tuhan dan tidak mengerjakan sesuatu atas nama Tuhan adalah, dia bilang, selalu ada waktu untuk bertobat. Tenang, masih ada waktu untuk melayani Tuhan. Tak usah paksa diri. Sebenarnya itu tujuan dari iblis untuk potong. Siapa bilang setiap waktu kita bisa melayani? Apa yakin? Tak selai rambut kita pun jatuh, kata Yesus, dan Dia katakan sehasta saja tidak bisa kita tambahkan dalam usia kita. Apa kita yakin setelah pulang dari sini masih bisa melayani Tuhan? Masih yakin? Masih yakin bahwa akan ada hari esok untuk bisa melayani Tuhan, untuk bekerja bagi namanya? Jangan terlalu sok yakin. Bukankah hidup kita sehasta saja, jarak yang sangat pendek? Kan itu selama masih ada siang, selama Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita, kita mengerjakan sesuatu atas nama. Kita terharu dan kita punya mama ketua pengurus sinode PT Sinode Mamelada. Saya tidak mengkultuskan orang ya. Saya pikir gereja tidak boleh mengkultuskan seseorang, tapi menghormati pribadi-pribadi yang berdedikasi untuk Tuhan. Amin. Dengan usia seperti ini, mau mengatakan pada kita, mengerjakan pekerjaan Tuhan itu hak istimewa dan kehormatan. Tidak datang setiap saat, karena bisa saja setelah pulang dari sini tiba-tiba kita terkapar dan masuk ICU. Tidak bisa bicara, tidak bisa lagi lakukan itu. Bisa saja setelah dari sini sesuatu terjadi menimpa kita dan kita tidak bisa buat apa-apa lagi pada untuk kemuliaan nama Tuhan.
Karena itu jangan pandang enteng bahwa setiap hari akan sama. Tidak. Setiap hari akan datang dengan cerita sendiri. Kenapa Yesus ngomong demikian? Karena bacaan Injil Yohanes 9 bercerita tentang ada pribadi-pribadi yang terlalu menganggap rendah pekerjaan Tuhan, yang kerjanya bukan bersatu hati untuk memuliakan Tuhan, tapi cari-cari alasan bagaimana menista Tuhan, bagaimana menghancurkan pelayanan Tuhan, dan bagaimana membuat orang lain tersesat dalam hidup ini. Saya mau setia dengan bacaan ini karena ayat ini tadi saya katakan Yohanes 9 ayat 4 tidak tiba-tiba muncul dari langit. Dia ada dalam catatan Yohanes ini, di mana dengan perikop orang yang buta sejak lahirnya. Mengapa saya bicara bahwa pekerjaan perlu dilakukan seperti kata Yesus? Karena hari masih siang. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ada konsep orang Yahudi yang mengatakan bahwa kalau orang itu menderita, termasuk ini orang yang buta dari lahir, maka mungkin yang kerja bikin dosa itu dia orang tua. Dong kerja bikin dosa, makanya dia anak yang tanggung. Kerja tapi sudah ada tujuan. Kerja bikin dosa, makanya anak yang tanggung. Orang tua pendosa atau kali ini anak memang terkutuk, makanya lahir langsung buta. Ini catatan Yohanes ya. Ayat ini berhubungan dengan itu. Yesus kasih tahu, picik, sesat pikiran seperti itu. Kamu pikir dunia ini kamu yang nilai. Ada hal-hal dalam dunia ini yang tidak bisa hitam, tidak bisa putih, tapi daerah misterius, karena itu merupakan wewenang Tuhan. Jadi jangan berlagak menjadi Tuhan untuk mengatakan kalau model seperti ini, anak ini lahir buta, pasti dari papa mama sudah jelas. Atau pasti ini anak memang lahir karena anak terkutuk, makanya lahir langsung buta total. Yesus dobrak pemahaman itu dan katakan, bukan orang tuanya yang kerja salah, bukan juga dia. So, jadi cuci, maka jangan menuduh dia. Tetapi dia diizinkan lahir buta supaya Tuhan menunjukkan kemuliaannya di dalam dia punya diri. Saya ingat salah satu penulis lagu dari 4.000 himne yang dicatat salah banyak juga di dalam KJ. Lagu ini pasti Bapak Mama tahu, entah Bapak Mama di gereja Masjid di Timur atau denominasi lain, karena lagu-lagu ini memberkati. Blessed assurance, Jesus is mine. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Tonton pikir yang tulis ini lagu orang paling bahagia. Oh, ini orang pasti lahir, papa mamanya luar biasa, hidupnya terberkati, sukses karir, dan dia pasti perempuan atau laki-laki yang paling menyenangkan, hidupnya paling enjoy betul dirinya ini. Sayangnya penulisnya adalah perempuan yang karena malpraktik di masa ia kecil, Fanny J. Crosby menjadi buta. Dan dia tulis lagu ini ketika dia pada akhirnya dewasa di dalam Tuhan. Aku berbahagia not because of my situation, bukan karena situasiku, but because of Jesus, tapi karena Yesus. Jadi ku berbahagia itu ditulis oleh Fanny Crosby, seorang perempuan buta. Ku berbahagia, mampirlah dengar doaku, all the way the schedule leads me, di jalanku ku diiring. Ini lagu-lagu yang tulis di perempuan buta. Jadi Bapak Mama lihat toh, Yesus pun omong 2000 tahun terwujud dalam diri seorang perempuan buta yang menulis hampir 4.000 himne yang terkenal di dunia, Fanny J. Crosby. Ya saudara lihat, hati-hati di potong mulut. Jangan lihat orang menderita langsung seperti Ayub kawan. Sofar, Elifas, Bildad itu datang cakar pinggang, sok-sok pintar seperti dia tahu Tuhan punya hati. Lalu dia bilang, ini lupa bapak mama, sudah jelas. Makanya lupa model hidup begini. Atau memang lupa anak terkutuk, kau lihat saja, lahir langsung buta total. Yesus jawab, bukan orang tuanya in this case dalam kasus ini, dan bukan juga anak ini, tetapi for God's glory, untuk kemuliaan Tuhan dia dilahirkan.
Jadi mau kasih arti, ada penyakit dalam dunia ini, ada derita dalam dunia ini karena kau pendosa, ada. Makanya kita perlu pemberesan di hadapan Tuhan. Amin. Perlu mengaku dosa, perlu minta ampun dengan jujur supaya Tuhan pulihkan fisik dan juga batin kita terikat dengan dosa dan kejahatan. Tapi tidak semua hal harus kita pukul sama rata. Dalam kasus ini terjadi supaya pekerjaan Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam diri seorang yang terlahir buta, yang konon dalam pemikiran orang Yahudi termasuk para murid-murid, ini orang paling berdosa. Saya suka kalimat Yesus tanpa tedeng alih-alih mau ngomong pada Bapak Ibu saudara dan saya, karena Dia Tuhan, Dia bukan sama dengan Bapak. Nah ya, Dia tidak selevel dengan Bapak Ibu dan saya. We are not God, kita bukan Tuhan. Tapi Yesus yang Tuhan bilang begini, bahkan dalam peristiwa terburuk di hidup ini, dalam diri saudara dan saya, Tuhan mampu bekerja mendatangkan kebaikan. Tepuk tangan yang dasar untuk Tuhan Yesus dong. Makanya Paulus bilang dalam Roma 8 atau 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja in all things, di dalam segala sesuatu. In all things berarti dalam hal yang buruk, dalam hal yang baik, dalam kesehatan kita, bahkan dalam kemerosotan hidup ini, Tuhan mampu bekerja mendatangkan kebaikan. Oke, saudara lihat, selama masih siang, selama bumi ini berputar, Tuhan akan terus bekerja, bukan iblis. Tuhan akan pegang kunci total dalam hidup ini. Jangan bikin ini hidup karena kita terlalu takut dengan persoalan kita, dengan derita dan pergumulan kita berpikir iblis menang. Tidak, iblis tidak akan pernah menang atas kehidupan ini, apalagi atas hidup orang-orang percaya, karena Tuhan terus bekerja mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Itu yang pertama ya saudara. Lalu di sini saya lihat ini para murid ini tipe orang-orang yang suka ikut-ikutan. Dong bekerja sebagai rasul, tapi teologinya teologi carut marut, asal berbunyi, asal buka mulut langsung ngomong. Makanya buat diri sendiri tersesat, buat orang lain tersesat. Saudara, Yesus jarang terlalu marah dengan orang-orang berdosa. Apalagi kalau orang-orang berdosa itu bertobat dan datang pada Dia, pasti dapat anugerah. Tapi Yesus paling benci dengan Farisi ahli Taurat yang suka mengeluarkan statement-statementnya sepertinya dia mengerti Tuhan Puhati, padahal dia sudah mengerti Tuhan Puhati. Dia buat penyesatan pada dirinya dan orang lain. Makanya Yesus bilang, hei, jangan taruh kuk yang berat di atas pundak orang, padahal kamu sendiri tidak mampu memikulnya. Kamu taruh berat-berat di atas pundak umat, padahal you tidak mau sentuh, you sendiri tidak mau pikul. You pikir you akan masuk kerajaan Allah dengan cara demikian. Itu namanya munafik. Taruh kuk berat di orang punya pundak, padahal diri sendiri tidak mau pikul. Para murid datang sok pintar, bilang itu betul, ini seperti ini, teologi kami begini, teologi kamu, teologi kita belajar dimanapun tidak bisa merombak dan tidak bisa mengetahui semua rahasia hati Allah. Makanya kita perlu tuh rendah hati kalau mau tahu Tuhan punya hati. Pada tahap tertentu Paulus seorang rasul yang hebat bahkan bilang begini, Tuhan punya kasih itu terlalu tinggi, terlalu dalam, terlalu luas, otak kecil tidak bisa merampung semua. Amin. Jadi kita perlu belajar rendah hati, kita belajar teologi, kita belajar berkhotbah pada orang lain, itu bagus panggilan kita. Tapi jangan pikir kita tahu Tuhan Allah Puhati sebelumnya. Nyatanya para murid ini saja di depan mata biji Tuhan Yesus kasih doktrin yang terbolak-balik. Ini kan murid-murid. Maka Yesus bilang salah, sesat. Hati-hati sebagai guru. Jangan asal buka mulut, asal comot-comot ayat Alkitab, terus mengatakan, I will know God's heart. Saya tahu Tuhan Puhati. Dari kamus mana? Jadi kalau mau bekerja selama hari masih siang, kata Yesus, belajar rendah hati, cari tahu Tuhan Puhati itu seperti apa. Jangan berpikir kita punya kunci kerajaan sorga, lalu kita yang paling tahu semua dalam dunia ini. Dan karena itu kita berpikir kitalah Tuhan pemegang absolut kebenaran paling mutlak. Sekali lagi ini penting, makanya saya mau di poin pertama,
para murid saja terkecoh. Jadi kalau mau bekerja di hari masih siang, sebelum kita mengkhotbah orang lain, khotbah dulu diri sendiri. Amin. Sebelum mempertobatkan orang lain, minta Tuhan tobatkan hati ini lebih dulu, supaya kalau orang lain menangis karena firman Tuhan yang kita sampaikan, we are the first person. Kita orang pertama sudah menangis karena Tuhan tegur kita. Supaya jangan asal membuka mulut. Seperti dalam catatan Nabi Yesaya, kita bilang, oh aman, damai-damai semua. Tuhan bilang itu Nabi hanya ngomong semau perutnya. Omong damai-damai pada bangsa itu bebal, tidak lagi percaya kepada saya. Tapi dia datang ngomong enak-enak semaunya dia. Tidak bisa dong. Hari masih siang karena akan datang malam, kata Yesus. Kita yang guru, termasuk Pak Pendeta yang ini, akan tanggung jawab yang keluar dari mulut. Hati-hati, Yesus bilang mau jadi guru, karena kamu akan diyakini berdasarkan perkataanmu, apalagi perkataan yang sia-sia. Kenapa saya perlu tekan ini cukup lama? Dunia sekarang lagi berat pergumulannya. Tadi jangan sampai kita jadi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang bersikut injak satu dan satu, mau cari siapa yang always be number one, lupa kasih tahu Tuhan hati yang sesungguhnya pada umat Tuhan. Amin. Gereja-gereja berkelahi hanya karena jenis baptisan ini itu, satu mau model begini, satu begini. Terserah, urus masing-masing kamarmu, muliakan Tuhan di situ. Tapi jangan kasih hancur satu gereja punya apa, itu membuat Tuhan hati menangis di atas sana. Dunia lagi susah. Dunia butuh kita saling bekerja sama bersatu seperti doa Tuhan Yesus, supaya mereka menjadi satu dan orang kenal. Tapi kalau kita di dalam suka injak, kasih malu, menista, melecehkan seorang dengan yang lain, apakah kita bangga menjadi hamba Tuhan dengan cara demikian? Saudara, jangankan orang di dalam kekristenan, orang di luar muak melihat kita. Ngakunya hamba Tuhan, tapi hidupnya jadi hambatan bagi orang lain. Amin. Mengakunya hamba Tuhan bilang kasih, tapi berlaku lebih jahat daripada orang yang tidak mengenal Tuhan di luar sana. Ini masih nats ini. Saya pikir saya tidak keluar dari nats firman Tuhan yang ada. Mengakunya hamba Tuhan, tetapi pendendam, pembenci, dan juga merusak citra diri orang lain tanpa alasan. Tapi mengakunya hamba Tuhan. Makanya Yesus harus tampar di depan para murid, kamu sesat. Jangan asal bicara bahwa kamu tahu penyebab penderitaan dalam dunia ini. Tidak, you tidak pernah tahu. Karena Tuhan mampu bekerja bahkan dalam situasi yang paling buruk. Itu dari para murid. Lalu yang berikut, kakak tolong baca perkataan ayat 8 dan 9. Satu orang baca, tolong buat. Yohanes 9 ayat 8 dan 9. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Ini tipe orang kedua, tetangga-tetangga. Mari kita jujur, dan sampai beta atau saya dan bapak mama ada sebagai tetangga. Lihat orang menderita sepuluhan tahun, sudah buat apa-apa tapi sibuk urus ini orang berdosa. Dan ini penyakit orang Kristen yang paling mengerikan. Di gereja setelah habis ibadah, di doa habis ibadah, puji Tuhan, haleluya, nyanyi luar biasa. Keluar langsung gosip orang punya nama. Baik kalau lu ngomong benar, tapi kalau tambah-tambah bumbu, kasih rusak dia pun citra diri, bagaimana? Ini para tetangga buat begitu. Tidak pernah ulurkan tangan jadi sahabat ini orang buta, tapi duduk komentar tentang ini orang pun dosa selama puluhan tahun. Oh, polisi moral
yang salah jalan. Polisi moral tapi salah jalan. Karena moralnya tidak tergantung pada kebaikan hati Yesus. Dan kadang-kadang gereja seperti itu. Tadi saya baru dengar sebuah pernyataan dari tetangga saya persis tadi sebelum saya datang di sini. Karena berkelahi dengan salah satu anggota keluarga, maka dia bilang begini, percuma saja di gereja tiap minggu, tapi lihat dia punya model begini. Coba bapak mama kita pikir baik-baik, apa kalimat ini tidak memalukan bagi saudara saya? Saya bilang bukan gereja yang salah, apalagi Posten 2 tidak salah. Di situ orang berdoa, menyembah Tuhan, mendapatkan kekuatan iman untuk belajar hidup baru. Amin. Tapi orang yang memang datang ibadah, datang ikut persekutuan, tetapi hatinya tidak pernah cinta Tuhan, itu yang salah di situ. Jadi di tetangga Doni tiap hari sibuk urus ini orang buta pemoral sampai lupa mengasihi. Ini sama kayak perumpamaan Yesus ya. Waktu orang Samaria yang murah hati itu menolong orang yang terkapar itu, Lewi lewat di situ karena lihat ini sudah mati dan sampai. Foto mau bait Allah, ini kalau sentuh di jenazah jadi najis. Lah jalan dengan luar biasa ke bait Allah. Sampai tolong yang ada terkapar. Orang Farisi sudah lewat seperti itu. Saking mau terlalu suci sampai lupa jadi manusia bagi orang lain. Itu penyakit gereja dan kita mungkin kalau Tuhan tidak setuju. Buat diri ilahi. Padahal Natal kasih tahu yang ilahi dari surga turun jadi manusia. Tapi anehnya kita manusia mau jadi ilahi. Yang dari atas yang suci yang kudus turun dan ambil posisi paling rendah dalam peristiwa Natal supaya dia menjadi manusia bagi kita semua dan kita menemukan sahabat di dalam dia yang tidak berdosa, manusia sejati Yesus Kristus. Tapi kita sering terjebak mau jadi ilahi dengan berdiri menghakimi dosa orang lain, tapi lupa bahwa kita diutus bukan untuk menghakimi, apalagi mempermalukan, apalagi melecehkan orang lain. Kita diutus untuk mengasihi seperti Kristus mengasihi. Orang tidak terlalu butuh potong pita sampai di mana. Orang tidak tertarik kita pita sampai di mana. Tapi kalau kita peduli pada mereka, mereka kasih perhatian. Amin. Orang tidak terlalu tertarik dan kita punya kefasihan berbicara itu mungkin penting untuk menunjukkan bahwa kita mampu menyampaikan sesuatu. Tapi mereka lihat setelah dia berbicara, apakah dia juga melakukannya. Jangan bertindak seperti polisi moral untuk menjaga moral orang lain. Gereja telah mencabik-cabik anggotanya, apapun itu, karena tidak ada gereja yang sempurna. Lembaga gereja di dunia ini pernah melakukan itu. Bahkan, bukankah Yesus disalibkan tergantung di kayu salib? Ada pikiran yang picik, mulut yang kotor, hati yang jahat yang menyalibkan dia di sana. Dan siapa itu? Farisi ahli Taurat. Dia menyembuhkan orang kerusakan setan dengan apa? Lu menyembuhkan dengan Beelzebul, dengan roh setan. Bayangkan. Yesus menyembuhkan perempuan bungkuk yang menderita luar biasa. Orang tangan sudah lumpuh tangan kanannya, dia sembuhkan. Bukannya bersyukur bilang gini, lu harus datang pada hari lain selain hari Sabat. Dasar manusia tidak punya hati. Dasar manusia tidak percaya Allah. Yang di otaknya hanya belajar menjadi polisi moral, padahal moralnya sendiri amburadul dan kacau. Ini para tetangga. Itu dia kok yang biasa mengemis di sana. Pertanyaannya, dia mengemis puluhan tahun karena dia lahir buta. Pernahkah you beli satu potong baju untuk dia? Atau kalau lu punya banyak, lu punya rumah, makanan yang lu datang antar karena dia mengemis mungkin sudah dapat uang. Jangan sampai ada banyak omong saja, tapi tidak punya empati pada orang yang buta ini. Tapi berlagak sok pintar jadi polisi moral bagi orang lain. Ini yang membuat kekristenan jadi dingin dan tidak punya kuasa. Makanya kalau saya pikir kenapa Ibu Teresa, seorang perempuan kecil dari gereja Katolik
sangat dihormati di dunia ini, dan diangkat kelak menjadi seorang santa. Itu Mother Teresa yang kita kagumi, penerima Nobel perdamaian. Dia menolong orang tanpa lihat agama, suku. Saya menonton salah satu film dari In the Name of the Poor of Mother Teresa. Itu atas nama orang-orang miskin. Satu waktu seorang Hindu menghina dia ketika mau membangun missionary of charity, misionari cinta kasih. Menghina, bilang, lu mah kasih kau jadi Kristen, keluar. Tapi Mother Teresa tidak pernah balas. Mau dibunuh, tidak pernah dia balas. One day, satu hari orang menghina dia kena semacam kusta, penyakit yang membuat dia merasa hina. Anak-anak yang menjauhi dia. Waktu dirawat di Missionary of Charity tempat Mother Teresa, di situ Mother Teresa datang dan bicara dengan sangat manis. Saya nonton film itu dan saya sangat suka. Kenapa kau mengasihi saya? Tanya orang Hindu itu. Mother Teresa bilang, karena Tuhan saya mencintai kamu. But I'm not Christian. Tapi saya bukan Kristen. Tuhan saya, Tuhan kita mencintai semua orang dan semua agama. Oh, itu Tuhanmu. Dia tunjuk di salib Mother Teresa, di mana Yesus ada digantung di salib yang Mother Teresa pakai sebagai seorang penyakit. Itu Tuhanmu dia. Kenapa dia tergantung di situ? Karena dia mengasihi kamu dan saya. Saudara lihat, ini yang dunia butuh. Bukan mulut tajam, mulut jarum, hati sadis tak punya kasih, tapi mengaku sebagai anak Tuhan. Tidak pernah bercermin pada orang Tuhan. Ini Tuhan saya dan Tuhan kamu. Saya pikir orang itu bilang begini, padahal saya menghina kamu, Ibu Teresa. Saya berniat mau membunuh kamu, saya menghancurkan reputasi kamu. Tapi Tuhan kamu hebat dan kamu hebat. Dia membuktikan diri. Amin. Di tengah derita dunia butuh orang-orang yang tidak membenarkan dosa mereka, yang tidak pandang enteng dosa mereka, tapi tahu bahwa mereka dan kita butuh Kristus. Karena itu mereka dirangkul dalam kasih Kristus. Dunia selalu butuh orang yang terlalu sepintar, berdebat teologis sampai di mana-mana, tetapi tidak pernah punya kasih pada orang tertindas, tidak pernah punya empati pada orang menderita. Seperti para tetangga ini, duduk mengemis, biasakan dia, tapi kasihan tidak tahu malu ya. Waktu dia mengemis itu tidak pernah ada di sana jadi sahabat, dan belum pandai berdiri dengan sikap pangku tangan dan sok suci menghakimi dia. Kiranya malam ini, dalam poin ini, masih dalam poin ini, kita belajar, berhentilah jadi orang Kristen yang sok mau jadi polisi moral bagi orang lain, padahal tidak pernah punya kasih pada Allah dan manusia. Amin. Ini aminnya pelan, ini marah atau bagaimana ini? Ini PD pujian penyembahan ada siap makan bergizi. Jadi amin. Amin yang di belakang. Wow, tepuk tangan dong kalau amin sayang, luar biasa. Ini memang amin kalau cipta Tuhan wajah langsung kinclong semua bersinar. Tak lalu anak Tuhan semua nah. Yang berikut, kakak tolong ayat 16. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab dia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Saya langsung pada sebuah pernyataan dari seorang mantan ateis namanya Cliff Stephen Lewis atau C.S. Lewis. Setelah dia menjadi Kristen, dia bilang begini, jadilah orang yang tidak usah tergerak dalam belas kasihan. Kunci itu hati rapat-rapat. Bila perlu, benarkan diri kita karena kita tidak pernah mengasihi. Tidak usah tersentuh dengan derita manusia yang di depan mata bijimu, tidak usah. Kunci hatimu rapat-rapat. Jangan berikan hatimu pada siapapun. Kunci. Maka ketika hatimu menjadi dingin dan beku, satu-satunya tempat yang cocok bagi kamu di luar surga adalah neraka. Mau berulang kok untuk angka status?
Mau ulang angka 1. Ini saya akan tambahkan sedikit, tapi bahasanya kayak gitu. Kunci hatimu rapat-rapat. Tidak usah tersentuh dengan derita manusia. Jangan pernah mengasihi sekalipun orang itu sangat menderita. Kunci hatimu rapat-rapat. Maka satu-satunya tempat yang cocok bagi kamu di luar surga adalah neraka. Sadis, man. Sadis. Jadi orang ke Farisi ahli Taurat ini begitu. Sekunci hati rapat-rapat. Makanya kasihan, coba ya, you posisi lu jadi papa mama dari ini anak yang buta. Tidakkah bertahun-tahun kau berseru kepada Allah untuk anakmu disembuhkan? Amin. Tidakkah seperti orang-orang zaman sekarang yang butuh belas kasihan Tuhan untuk mujizat dalam diri mereka, untuk sakit, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, yang datang kepada pendeta, para hamba Tuhan, karena mereka tahu Tuhan tolong saya, Tuhan bantu saya. Tapi di Farisi ahli Taurat tidak pernah berempati, artinya tidak pernah tempatkan diri dalam derita orang lain. Makanya ketika Yesus sembuhkan anak yang bak lahir buta ini, bukannya mereka bersyukur, mereka bilang, lu bisa datang di hari yang lain, lu bisa buat mujizat di hari yang lain. Ini yang namanya legalisme. Orang yang terlalu kaku dengan aturan, akhirnya lama-lama mukanya panjang sampai ke papaya busuk. Soalnya ada senyum. Kalau orang lihat, orang bilang begini, iya deh, muka ke umat deh, beta kecil, beta mantap. Karena terlalu karam. Kan saudara kasih lah di situ. Jadi mukanya keram, keras. Karena dia pentingkan tuh, pokoknya aturan. Kayak di Kotong, kayak di mana di gereja Kotong Balai ini kan kadang-kadang begitu ya. Kita harus tampar diri sendiri juga kadang-kadang. Bayangkan, mau diakonia kasih orang susah, masih rapat sampai 2-3 hari. Akhirnya itu orang semati berpotong diakonia. Amin. Tidak ada di program kami kan tahun ini, tidak ada. Bertekar, tak kuji besok, Pak, di rayon ini yang Pak Abad ini sudah meninggal. Oh, legalis, terlalu nah. Aturan terlalu tinggi lebih daripada kehendak Tuhan. Amin. Kadang-kadang gereja bukan ke rumah pesta dalam tanda petik di mana orang bersuka cita bersama Tuhan, tapi seperti kuburan. Kadang-kadang hati orang Kristen bukan seperti tempat di mana taman kanak-kanak, di mana anak-anak itu main seperti melupakan hidup ini dan begitu gembira karena mereka percaya Tuhan jaga mereka. Tapi kita seperti kubur putih, nanti orang buka bau busuk di dalam semua. Karena ini legalisme. Makanya Yesus pernah ngomong seperti ini. Kalian memang kuburan terlalu putih. Farisi ahli Taurat. Luarnya wow putih bersih, tapi di dalamnya penuh tulang belulang berbagus. Menipu orang dengan doa yang panjang-panjang, dengan tali sembahyang doa panjang-panjang, supaya orang bilang, wah rohaninya, wah tak tersentuh. Tetapi nanti sikapnya rohani. Nanti teh manis yang bilang kan bukan saya. Marah dari Tuhan Yesus toh. Tuhan Yesus bilang apa? Doa panjang-panjang. Wow, dahsyat doanya. Nanti habis doa, tipu rumah janda baru yang dipiatu. Tapi doanya, ya Tuhan, kami anak-anak-Mu. Aduh, pandai bersandiwara. Coba dia lamar jadi artis, pasti bisa menang Oscar itu. Jadi ini ya Bapak Mama, tema ini memang tajam. Panitia kasih ini sampai ke sudah bergumuli, jadi sangat gumuli juga tema ini. Karena itu jangan jadi Kristen legalis. Kadang-kadang ada orang yang mungkin termasuk Bapak Mama dan saya, karena sudah begitu tidak berdaya karena derita hidup juga dosa yang mengikat dia. Dia tidak butuh mata tajam dan lidah yang mengakini, tapi dia butuh seperti Yesus buat. Jika seorang perempuan pagi-pagi hari, ini laki-laki kurang kerja, ada Farisi, lalu dia tahu dari mana?
bahwa Efesian Subawa. Masalah bahwa perempuan sendiri baru bilang, ini perempuan kedapatan bersinah. Can it be? Bagaimana bisa? Orang bersinah dengan laki-laki lain dong. Mana itu laki-laki? Betul? Kenapa dibawa di perempuan sendiri? Itu laki-laki di mana? Filipianse bilang begini, makanya itu laki-laki ada di tengah-tengah situ. Tapi dia ada pakai tutup di kepalanya. Kota penghukum bilang, perempuan model begini rajam dan batu sampai mati. Oh, it's your law, itu hukum, kata Yesus. Tapi Yesus sudah salah kaprah. Hampir siang datang bawa dia. Mana dia punya orang yang dia bersinah itu? Di mana? Tapi datang bilang, kalau penghukum bilang model perempuan begini fight, kasih mati. Terus saya temani sedikit apa? Merinding kita baca Injil Yohanes ya. Dia duduk, dia tulis di tangan. Kira-kira dia tulis apa ya? Yohanes selalu kasih tahu dia tulis apa. Tapi yang tadi saya sebut, Filipiansi dan beberapa penulis menggugah kita punya pikiran dengan permainan begini. Makanya waktu Yesus duduk dan dia tulis, dia bilang begini, kau yang mengangkat batu melempar juga biasa bayar ini perempuan. Tapi dia berteriak, habis maling, teriak maling. Yesus tulis, atau mungkin waktu Yesus tulis itu semua laki-laki pun nama dengan dompun dosa. Mungkin. Maka tiba-tiba waktu Yesus angkat kepala, dari tua sampai yang paling muda, bangun jalan kasih batu. Lalu Yesus bilang apa? Jangan salah tafsir. Perempuan di mana yang boleh kasih mati dekat? Tidak ada lagi. Aku pun tidak menghukum kamu, tapi tidak titik dia koma. Aku pun tidak menghukum kamu, namun pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Amin. Itu cara Yesus merawat hati yang hancur. Itu yang firman Tuhan bilang, bagi Tuhan kita, bulu yang terkulai tidak akan Tuhan patah. Dan sumbu yang hampir puyar nyala tidak akan terpadam. Belajarlah minta hati Kristus dong. Jangan minta hati Farisi kalau jadi Kristen. Amin. Ada amin? Kalau mau minta hati itu minta hatinya Kristus. Jadi kalau lihat orang sudah terbeban, terbungkuk karena dosa, Tuhan tolong selamatkan dia. Seperti doa Martin Luther, I am yours, save me. Tuhan, saya milikmu, selamatkan saya. Tuhan, dia milikmu, selamatkan dia. Itu baru kau mengerti Tuhan hati. Saya tidak membenarkan dosanya Tuhan, karena dosa itu kalau Tuhan tidak tolong pasti dia bawa kepada maut. Tapi Tuhan tolong selamatkan saudara saya, Tuhan selamatkan tetangga saya, dan Tuhan selamatkan saya. Seperti bulu yang terkulai, seperti sumbu yang hampir pudar nyalanya, Tuhan jangan padamkan. Dan Injil catat, Yesus Kristus memenangkan hati manusia sampai 2000 tahun kemudian. Karena Yesus Kristus tidak berkompromi dengan dosa. Amin. Tapi Yesus Kristus merangkul dan menyambut orang berdosa. Tepuk tangan sekali lagi Yesus Kristus. Dasar Jesus. Amin. Yesus tidak pernah main-main dengan dosa. Jangan salah tafsir. Jadi jangan bikin dosa lalu bilang begini, seperti orang amnesia rohani, gampang kan hari Minggu ada pengakuan dosa di khotbah liturgi. Bisa mengaku pulang bikin mereka balik. Itu namanya kita mempermainkan anugerah Tuhan. Bukan itu. Yesus tidak berkompromi dengan dosa, tapi dia sungguh mengasihi orang berdosa. Pendeta Stephen Tong bilang ada dua jenis dosa. Yang pertama, dosa yang menjadikan rule, aturan. Kita buat itu karena kita senang. Ini hati-hati. Kita memang menikmati itu dosa, jadi kita buat terus-menerus. Dosa ini melukai hati Tuhan dan membuat kita lama-lama kehilangan sejahtera cinta kasih Tuhan yang sesungguhnya, karena kita menipu diri kita sendiri. Tapi ada dosa yang namanya exception, pengecualian. Karena kita darah dan daging, tiba-tiba saja kita jatuh dalam dosa. Di tahun baru kita buat resolusi, mau buat ini itu, mengubah hidup jadi orang baru. Belum bulan kedua, sudah kambuh dosa yang lama. Tapi ketika kita jatuh karena memang darah dan daging itu namanya exception. Ini yang Yohanes bilang, maka mengakulah dosa kita sungguh-sungguh karena ia setia dan adil.
Jadi kita juga hati-hati kalau bicara soal dosa. Yang Tuhan mau ampuni, yang Tuhan mau pulihkan, itu yang menerima anugerah Tuhan yang hebat. Itu orang yang memang tiba-tiba memang jatuh dalam dosa karena dia berdarah dan daging, dia tidak mampu mengontrol itu. Tapi dia sungguh sadar kalau dia berdosa, Tuhan besok kasih sakit, Tuhan pu hati. Bukan dia menikmati. Bukan sama ke Herodes, ambil Herodias, tapi dia nikmati. Lalu dia suruh dia pu anak agak senewel otaknya. Salome, nari-nari di birthdaymu, ulang tahun, karena papanya itu nguasa. Jadi I give you everything. Saya berikan kamu segala-galanya. Terus mama sama anak sama, like mother, like daughter. Mama bilang begini, sayang, sini sayang. Oh iya. Lu minta itu kepala nabi kampungan Yohanes Pembaptis. Lalu dia bilang, Papa, saya usaha hadiah mahal-mahal. Cukup kepala Yohanes Pembaptis. Maka dipenggalah kepala Yohanes Pembaptis. Ini dosa yang Herodes nikmati. Beberapa ribuan tahun sebelum Herodes ada laki-laki yang juga berdosa persis ke dia. Ambil istri orang lain. Suaminya lagi perang, mempertaruhkan nyawa karena bawahan dari dia. Dia direbut orang punya istri. Baru dia coba main kucing kaleng dengan dia penggembala aku. Akhirnya istri orang itu hamil. Batseba, Daud lelaki. Tapi apa? Setelah itu terjadi, Nabi Nathan datang tegur persis seperti Yohanes tegur Herodes. Hanya Yohanes pasti lebih kasar. Nathan tegur dengan Daud. Ada orang hebat di kota, punya banyak kambing domba. Dia membuat pesta ambil sepatnya. Tapi ada satu orang, hanya punya satu. Dia sayang. Dia jaga siang dan malam. Tapi ini Tuhan kaya. Waktu mau bikin pesta datang ambil. Ini seperti ekor domba. Paksa. Tidak punya hati. Tidak punya empati. Maka Daud naik pitam. Dia marah. Manusia siapa yang kurang ajar di kota itu seperti ini? Dia harus dihukum mati. Nabi Nathan bilang, engkau orang. Lu lupa. Lu dulu hanya gembala yang dilupakan, bahkan lu lupung bapak, dia lupung kakak dong. Lu hanya tahu bagaimana bernyanyi bersama lupung domba-domba. Tapi Tuhan angkat kamu tinggi luar biasa. Jadi penguasa Israel. Setelah lu dapat posisi tinggi, lu pakai lupung kekuasaan untuk menginjak orang lain begitu. Dan lu bilang lu adalah seorang percaya pada gembala yang agung. Munafik, jahat, benci. Lu sudah lupa dulu kamu seorang anak kecil. Gembala yang lu punya bapak saja lupa dengan kamu. Tapi Tuhan lihat kamu dari surga dan bawa kamu, anak muda yang kemerah-merah, badannya berbau kambing domba, jadi nomor satu di Israel. Setelah lu dapat semua, lu tega. Lu lepaskan orang pun suami yang dedikasi sebagai bawahan. Biar lu mati, biar dia mati. Biar saya rebut istrinya. Mendustai Tuhan, menista Tuhan punya kasih. Tapi kau bilang kau tahu dia gembala agung. Manusia tidak punya etika. Tapi saya suka ketika Nathan tegur itu, Daud tidak seperti Herodes. Manusia nabi kampungan masuk saya punya istana, mulu besa di sini. Bisa saja dia bilang, yuk semua, kasih mati dan dia. Kurang aja dia datang pada nasihat beta raja besar. Sorry, Alkitab catat bukan itu yang Daud buat. Dia buat apa? Dia menangis di hadapan Tuhan dan dia bilang, mazmur yang biasa kita pakai di gereja, saya telah berdosa pada Tuhan. Ini bukan sekadar saya dengan Batseba, bukan sekadar saya dengan Uria yang baik hati, yang mati konyol di medan perang, tapi ini tentang beta hati yang busuk dengan Tuhan yang baik itu. Jadi saya tidak mau khotbah moralis soal persinahan atau perselingkuhan. Saya tidak mau. Karena kalau bapak mama dan saya misalnya terjebak dalam dosa itu,
Kita bukan sedang menyakiti orang lain punya suami, punya hati, istri orang lain punya hati. Kita menyakiti Tuhan. Kita robek dia punya kasih. Daud bilang, saya berdosa. I against you, Lord. I against you, Lord. Saya menista, saya melawan kamu, Tuhan. Maka bersihkanlah dosaku yang merah seperti kirmizi, supaya menjadi putih seperti salju, merah seperti kain kesubah, putih seperti bulu domba. Cerita itu berlanjut ketika anak yang dikandung oleh Batseba mati. Saya berandai begini ya Bapak Mama, kenapa itu anak mati? Kalau saya boleh jawab tanpa bermaksud so pintar tentang isi kitab suci, puji Tuhan, anak itu mati. Makanya ketika diberitahukan para pengawal pada Daud, Daud bangun dan dia makan minum. Sebelum anak itu mati, dia tidak puasa terus menerus. Tapi waktu dikasih tahu anak itu sudah mati, dia bangun makan minum, normal life, hidupnya normal. Kan dia bilang apa? Dia sudah pisah nabi Tuhan. Dia sudah kembali. Beta kalau pisah. Kalau anak itu hidup, maka mungkin Daud akan tinggal terus-menerus dalam rasa bersalah. Amin. Dia tiap kali lihat ini anak, iblis akan bilang, itu lu raja baik hati mah, bukan selingkuh sektor dulu. Itu lu anak, itu mata bidus 5 tahun. Betul tak? Maka Daud tidak akan lagi bisa bernyanyi tentang Tuhan rahmat dan kasih, karena tiap kali lihat ini anak dia bilang, aduh, dosa masa lalu ada di depan mata bidus. Apalagi kalau itu anak bermuka ke Daud dan masuk. Jadi saya atas itu, oh iya, saya bilang memang ini untuk kasus Daud, memang Tuhan terlalu sayang dia. Dan dia pun tangisan tadi, saya berdosa pada Tuhan. Itu yang merupakan inti bahwa orang ini punya dosa besar sama dengan Herodes. Tapi kenapa Yesus sang bayi datang lahir dari keturunan Daud? Karena Daud tahu dia hanya hidup oleh anugerah Tuhan. Terus anak, ini keren ya. Pada akhirnya papa mama dan saya ini hidup sampai ini hari, pendeta atau presbiter, worship leader, singer, anak-anak muda yang baik hati ini. Papa mama mungkin sampai duduk di sana, jujur, sampai malam ini kita hidup. Itu bukan karena kau tumbuh baik, tapi karena Tuhan terlalu. Makanya Daud bilang demikian, karena itu Yesus lahir dari keturunan. Jadi Yesus keturunan cuma manusia kacau semua di sana. Tukang bersina juga ada, perempuan kafir juga ada, yang suka tidur dengan bapak mantu juga ada, tamat. Manusia aneh-aneh semua. Saya bilang kenapa ini silsilah harus dicatat, supaya kasih tahu kebaikan Allah tidak tergantung pada dosa manusia. Baik Bapak Mama, poin-poin yang terakhir saya lanjutkan lagi. Tolong ayat 20-21. Ayat 20-21. Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu, dan siapa yang memulihkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Ini tentang orang tua dari yang buta. Ini orang tua mencari aman. Tanya satu dan dia toh, kalau dia sudah dewasa, bos sama cari tanya dengan beta bikin apa? Ditanya saja dengan dia ada jawab sendiri. Dan Injil Yohanes 9 bilang, karena dia orang tua takut pada orang Farisi dan ahli Taurat. Ini tipe manusia yang mau hanya cari berkat Tuhan, sampai mau pikir salib. Amin. Ada amin? Datang gereja, datang betul doa, kalau mau dapat ini itu. Saya kasih contoh poin langsung begini. Belum jadi ASN, belum jadi pegawai, doa terus keliling semua hamba Tuhan. Sampai kadang-kadang salah satu appreciate juga kasih bangun orang lama-lama hamba Tuhan non jantungan mati sedih-sedih. Hanya berdoa kasih potong. Betul, kadang-kadang ada yang orang begitu, tapi orang privasi juga kalau setengah satu persen tidak usah telepon. Gitu. Lama-lama dia bangun doa, tengah-tengah doa dia mati, jantung putus. Tapi kalau sudah jadi, selamat tinggal Tuhan Yesus.
hilang dari gereja, hilang dari persekutuan doa. Karena sudah berkat toh. Ada kosong yang begini. Adalah kita tinggal di bumi, sama lah, jadi adalah. Masa tidak ada? Kecuali ada dari planet Mars atau Pluto yang tidak ada. Ini orang yang datang gereja sama ke teologi yang beredar, teologi kemakmuran. Saya tiap kali KPI harus ngomong ini, karena ini penting. Datang yang cari berkat. Sudah salah Bapak mas jadi berkat. Tapi apakah ikut Yesus kan soal berkat? Silakan baca kisah para martir. Silakan lihat hidup para rasul. Apa benar sampai mereka menutup mata? Mereka orang berlimpah dalam harta. Harta dunia maksud saya. Selalu sehat, selalu kuat. Tidakkah mereka kadang-kadang orang salib ke bawah, gergaji sampai mati, bakar hidup-hidup. Tapi aneh teologi sekarang aja jemaat teologi makmuran. Ajar ikut Tuhan selalu diberkati. Makanya orang datang cari berkat, keliling semua cari berkat. Masuk gereja ini hanya untuk cari berkat. Kita dapat masalah, kamu jalan keluar, lari ke sana lagi, lari ke sana lagi. Picik betul ya ikut Tuhan kalau hanya cari berkat. Padahal Yesus anak Allah, inkarnasi Allah jadi manusia, bilang serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah kita mau cari berkat terus. Jangan ajar Tuhan cara memberkati kita. Amin. Dia punya langit dan bumi. Dia kuti saja dapat. Tapi piciklah kalau motivasi kita hanya datang ikut Tuhan cari berkat. Sekali lagi, jangan ajar Tuhan soal bagaimana memberkati kita. Saya pernah melayani di Ampuang 18 tahun lalu, 19 tahun lalu. Bapak mama lain di kota Kupang, pilih Ampuang sana. 3 hari makan jagung. Sore masak bagus, masuk cari agak mentah, masak setengah matang, limpah dia situ. Waktu makan sama kayak ada makan apa nasi goreng yang enak, ada bertabur daging ayam gitu. Tapi sore mati sampai hari, amin. Sampai mati, amin kosong. Jadi jangan terlalu picik nilai orang hanya dari berkat jasmani. Jangan nilai Tuhan dari berkat jasmani. Jangan lihat gereja dari gedung besar karena gedung mewah. Lihat dulu apakah imannya benar-benar di tengah derita masih puji nama Tuhan Yesus atau tidak. Kalau hanya sehat puji Tuhan semua orang bisa. Tapi pertanyaannya ketika dokter bilang, ibu anggota PD yang sangat rajin Pak Pendeta, Ibu Pendeta, kanker stadium lanjut, sedang kusuk di sini, infus di mana-mana, masih bisa puji Tuhan. Masih bisa Tuhan, engkau baik. Kalau masih bisa itu yang namanya iman yang mengaminkan, bukan iman cari aman. Ada amin? Kalau dalam posisi tersulit hidup kita, seperti pemazmur, kita bilang sekalipun dagingku dan kulitku habis lenyap, Tuhan tetap kekuatanku. Itu baru iman yang mengaminkan, bukan iman cari aman. Yang seperti orang tua dari anak putar. Lihat anak sesembuh, lihat Farisi ahli Taurat tanya, dia bilang besok tahu, tanya saja dia, karena cari aman. Zaman sekarang kita tidak usah kaget kalau tiba-tiba ada orang Kristen berpindah cepat ke sana sini, bahkan pendeta bisa mutar ke segala Tuhan Yesus. Kok bisa? Ya bisa dong. Kok cari aman nah. Hanya cari teologi berkat, tapi teologi salib mengkris. Seperti kemarin dalam ibadah minggu gereja, saya sempit sedikit karena bicara soal harta kekayaan. Hanya suka lagu doa Yabes, saudara. Tapi saya mau doa Bapak kami. Kasih gabung dua doa saya, amin. Yabes oke, karena Tuhan juga mau memberkati kita berkelimpahan, amin. Tapi jangan lupa doa Bapak kami, berikan kami makanan yang secukup. Dan sampai nama doa Yabes, perluas kerajaanku wilayahku, karena memang orangnya suka rampas orang wartawan Israel. Jadi doanya, perluas wilayahku, karena dia suka pingin dan 3 meter di sana, harus cari di mandiri. Klaim dalam nama Tuhan. Ini yang diikut bukan Tuhan, tapi yang diikut itu tuyul dan bayul. Amin. Ya, jadi iman itu cari yang mengaminkan Tuhan. Dalam sehat puji Tuhan Yesus, dalam sakit puji Tuhan Yesus.
Waktu kekuatan masih fit seperti ini, kita puji Tuhan Yesus. Waktu kekuatan berkurang seperti kekasih kita Mama Lada, tetap menyanyi puji Tuhan karena musim selalu berganti. Jadi itu baru kotor punya muka orang lihat. Di situ saya lihat wajah Allah. Karena itu orang dalam sehat, puji Tuhan. Dalam sakit tetap sama. Bukan dalam sakit, dalam jalan kasih dengan Tuhan, maka dukun yang akan bermain di situ. Yang terakhir, paling terakhir sih, dari Yesus. Yesus mengajari kita. Hidupnya hanya 33 tahun di Palestina. Tapi sampai hari ini berapa miliar orang telah bertekuk lutut karena nama Yesus. Karena dia tahu kualitas sebuah kehidupan yang intim dengan Allah Bapa. Kunci dari situ. Jangan hanya asal bekerja. Jangan hanya labora atau laborer work hard, bekerja keras, tapi ora et labora atau ora et laborer, berdoa dan bekerja keras. Hanya orang bekerja keras, benar, sibuk pelayanan sampai ada jemaat, ada orang-orang yang bilang begini, Mam Tua kalau supaya doa dari pagi sampai malam, ketemu pagi malam, semalam suntuk sampai suntuk terus begitu. Tapi pulang di rumah, saya pernah layani suami dan anak-anak. Baru bilang, Bapak, dari pelayanan. Oh ya, untuk kebaptisan yang bawa telari di mana begitu. Terlalu sibuk, super sibuk, labora, sampai lupa dalam doa yang benar itu jiwa kita harusnya tulus dengan Allah dan orang lain. Yesus hanya 3 tahun melayani. Tapi Injil Yohanes bilang, yang dibuat Yesus bahkan dunia ini sudah bisa catat. Luar biasa di kalimat itu. Yesus hanya melayani 3 tahun. Tapi yang Yesus buat di dunia sudah bisa catat. Karena lahir dari kasihnya pada Allah dan pada orang lain. Bukan pekerjaan yang asal kerja, tapi tidak punya makna. Bukan seperti Marta yang ketika dia undang Yesus datang ke rumah, sibuk lari runggu rangga orang kupang dan sini sana, akhirnya capek di situ bermas parah dengan Bapak Tuhan. Weh, lu suruh itu Maria kerja bantu beto kau duduk tangan di bokatu. Kau sampai semua sibuk di situ. Ada amin. Sebenarnya Yesus datang, ya cukuplah namanya di Palestina. Kasih mungkin roti sepotong dengan anggur sedikit. Kan Yesus bukan orang yang terlalu doyan makan. Kayak zaman-zaman sekarang suka makan di mana-mana. Yesus kan sudah terlalu gila-gila makan. Biasa-biasa dia lebih suka memberitakan firman. Tapi memang Marta ini menjadi tuan rumah yang sok sibuk. Banyak orang begitu, penyakit sok sibuk. Kelihatan ada kaca, aduh sampai bernapas, susah bisa bernapas dia bilang. Tapi nol kabuat yang dia buat, amin. Banyak orang begitu kosongnya. Kayak sibuk, tapi kok dia buat apa? Itu sama kayak Marta. Kerja mungkin biar ini, buat ini. Maria ada dudukan, mungkin Maria pasti di hati tahu. Sedikit lain, dia punya guru, juru selamat ini akan disalibkan. Sedikit lagi dia pasti akan mati dan pasti akan meninggalkan. Ini waktu emas masih siang sekarang. Beta duduk dekat dia punya ajaran. Marta sonde sibuk diri di belakang sana. Itu sibuk diri baru pas parah dengan Tuhan Yesus. Saya suka yang ini dicatat. Bekerja masih siang tapi bekerja yang punya arti. Bukan asal kerja yang tidak punya makna. Jangan jadi Kristen yang kasih habis waktu. Kerja, ujung-ujung mengomel, mengeluh, akhirnya marah dari Tuhan. Tuhan juga jadi bingung. Makanya Yesus kadang-kadang setelah buat mujizat, setelah selesai mengajar Injil mencatat, dia menyepi, mengambil tempat sunyi supaya dia bisa berdoa dengan Bapa. Itu makasih tahu, ini hidup bukan hanya kerja terus-menerus. Memang masih ada siang, tapi di waktu siang itu bicara juga dengan Tuhan supaya kerja kita punya arti. Amin. Yesus punya pekerjaan 3 tahun memberi makna. Dan berikut dalam konteks ini, Yesus orang yang bicara kebenaran. Dia bukan orang yang bicara positif thinking. Mario Teguh, hai kamu yang syukur, kalau kamu berpikir positif, semua positif. Oh, mungkin Mario Teguh tinggal di masa, jadi sampai di bumi begini gila begitu.
Kalau kamu berpikir baik tentang orang, maka orang akan baik tentang kamu. Oh ya, Yesus berpikir paling baik, mudah-mudahan untuk bermain di kayu salib. Jadi teologi kampungan, ajaran berpikir tidak jelas. Amin. Teologi kita bukan teologi berpikir positif. Teologi kita berpikir realistis dan berpengharapan. Dunia ini bukan surga. Maka ini hari kau buat baik, orang bisa baik, tapi bersulisah dia bisa tusuk kita dari belakang. Hari ini Yesus baik dan Yudas puji-puji dia, terakhir Yudas jual dengan harga budak. Ini kau tempun dunia. Jadi mari buka pikiran hati baik-baik. Yang dunia kita tinggal ini bukan dunia berpikir positif, berpikir realistis, jujur, tapi berpengharapan di dalam Tuhan. Ini yang membebaskan. Dan Yesus bukan orang suka datang omong manis-manis. Khotbah kasih senang orang pun telinga. Kasih senang-senang orang, jadi dosa tidak perlu ditegur. Padahal orang itu tahu dia butuh obat yang keras. Dan obat itu pahit. Tapi kalau dia minum dia sembuh. Tapi kita kasih manis terus, makanya kita kena diabetes, dia pun kena diabetes. Amin. Jadi jangan kita di tangan dunia 2023. Kalau Bapak Mama dan saya firman Tuhan tegur, bahkan saya pendeta bisa ditegur oleh seorang penatu yang berkhotbah, percayalah, itu cara Tuhan mendapatkan kita. Karena Tuhan tidak ingin kita binasa. Cara Tuhan menegur kita, cara Tuhan merangkul kita. Dan kebenaran itu selalu membebaskan. Dari situlah kita mengerti. Selama masih ada siang, mari bekerja. Karena akan datang malam, di mana Bapak Mama dan saya tidak lagi bisa bekerja. Tuhan tolong ketemu semua. Tiap hari akan berubah, musim akan berganti. Hanya kasih Tuhan yang tetap, dan kasih itu yang memang bukan kita bekerja selama hari masih siang. Amin.